Kemudian maba pertama, maba kedua, ini kalau kira-kira abang ingat gak tuh jumlah peserta maba pertama dan kedua ini berapa itu? Kaisaran berapa? Yang pertama itu 24, saya 24, ya, luar biasa, banyak 24. Iya, 24, walaupun sebenarnya setelahnya juga berubah-ubah. Itu dari berapa kampus itu bang pertama itu? Dulu itu dari STIMIK sama STIT. Oh, dua kampus ya? Dari STIMIK sama STIT. Yang dua juga sama kan, dulu cuma dua STIMIK aja gitu. Makanya ya alhamdulillah dulu proyek pertama juga ada juga yang dari STIT kayak Ali Maskur yang sekarang di Popes ini samping kita ini, samping apa sih yang ada ini? Nah ya dia juga salah satu apa namanya Ustadz dan salah satunya itu baru Dharma dan ada masuk ke ya, berarti tahun dua kali maba pertama yang kedua ini udah dua mabanya di atas 20 bang ya? Iya, hampir di atas 20. Kalau banyak kita itu kan ahlinya itu kan ngajak ya ngajakannya ya kan setelah kita ini namanya kan dulu ya mudah-mudahan saya yakin sih ada perbaikan yang sangat karena buktinya kita sampai sekarang kita eksis di saya ya setelah apa ya banyak yang ini nggak kekawal sampai kita gitu karena kita yang baru pertama gitu kita ngandelin Bang Ferry sibuk gitu terus dan ini kan gitu. Nah kalau sampai dengan itu ya kira-kira gitu lah sampai situ kemudian ini proses sebelum persiapan ya, persiapan berarti sebelum sampai keluarnya surat cabang persiapan itu kira-kira baru 2 kali maba atau udah berapa kali maba itu bang? Ini dulu udah berapa kali itu udah itu karena persiapannya kan si Nasrul ya kan Nasrul sama kalau di ini di state itu kan ada Maskur kan terus ada Madan gitu itu udah berapa kali maka lahirlah cabang persiapan itu salah Rizal yang kemarin apa yang jadi dan yang mengandalkan jadi untuk nah kita minum dulu nih siapa minum dulu bang kalau bicara pembinaan sih sudah YNU ya jadi kalau warga NU bisa pesen YNU nggak ada acara-acara gitu YNU promosi kita disponsori oleh air minum YNU mudah-mudahan perusahaannya dengar tapi emang sudah disokong ya bang? Disokong ya oke bang, kita lanjut bang nah jadi ya kita emang benar-benar ingin menggali secara ibaratnya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengingat-ingat ibaratnya lah untuk apa bisa mengingat dan selaku saya yang masih aktif di PMI Pringsewu ya berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui secara rinci gitu jadi ada usaha secara rinci nah berarti kalau seingat abang antara cabang persiapan dan komisaris persiapan ini duluan mana atau muncul cabang persiapan dulu baru komisaris persiapan atau komisaris persiapan dulu baru cabang persiapan komisaris persiapan dulu berarti lebih banyak jadi komisaris persiapan dulu komisaris persiapan dulu itu berarti sekitar tahun 2011 kan 2012 berarti kalau persiapan itu dimulai dari 2012 sedangkan awal pertama dan kedua 2010 dan 2011 hingga sampai terbentuknya persiapan ini ya udah ada jeda itu udah berapa kali menyelenggarakan maba bang? Dua kali itu aja itu. Nah, 2 kali produknya ya itu tadi jadi persiapan. Jadi dua kali maba, kemudian jedanya debatnya agak lama ya. Agak lama. Nah, untuk apa namanya pengawalan dari 2 maba itu tadi ya, sehingga pada tahun 2012-nya terbentuknya persiapan ini untuk persiapan pertama ini STIMIK dulu pasti dulu bang? STIMIK dulu ya? Ya sebenarnya MPK itu kan bareng sebenarnya kan yang bareng gitu. Nah untuk
tentunya untuk membentuk komisaris persiapan ini kan tentu ada panitianya, banyak panitia pembentukan ataupun ada yang ditunjuk dari entah itu dari cabang mana Lampung ataupun dari senior untuk menggagas terbentuknya komisaris persiapan baik di STIM di Sekip. Nah ini gagasan ini muncul ibaratnya untuk ibaratnya pendiskusiannya lah, untuk penentuannya ini tokohnya siapa saja nih Bang Utama. Ketika sudah jalan dua mapaba, tentu kan ada perintah Bang ya. Ada perintah agar supaya segera membuat komisaris persiapan. Nah, pertanyaan saya itu apakah itu muncul dari benak kader tersendiri yang telah mengetahui ketika tentu setelah mapaba mereka melaksanakan beberapa kaderisasi Bang ya, baik itu formal maupun informal dengan pendalaman intelektual tentang PMI, tentang HDRT, tentang PO. Nah, munculnya komisaris persiapan ini hasil daripada kedalaman pengetahuan daripada kepemian kader-kader yang telah tadi di mapaba, atau memang ada kawalan khusus baik dari senior ataupun PKC itu Bang. Senior ataupun ya dari cabang Lampung atau PKC itu. Jadi yang pasti gini, memang kita dulu kan kalau kita bicara ADRT yang atau kalau sekarang berubah ya agak aktif ya. Jadi dulu kan kalau kita mau buat persiapan itu kan minimal di dalam satu kampus itu ada 20 sahabat PPI, anggota PPI lah atau kan. Terus sama juga kan, nah sehingganya kita dulu itu butuh 2 kali mapaba tuh ya kan untuk mencukupi sahabat ADRT ya. Sebenarnya sama waktu pendirian kita ini kan tujuan kita kan harus ada cabang yang definitif kan, yang sekarang sudah berapa sekarang ini kita sudah ke berapa? 7 definitif ya. Ketujuh dan itu sudah perjalanan yang saya pikir sudah panjang dan ke-6 itu ke-6 ya Bang. 6 ya. Iya. Kalau dihitung dari definitifnya, tentu kalau kita dihitung dari zaman ke zaman, pertama di persiapan ada Bang Licang, kemudian di definitif pertama ada Bang Dharma, kemudian ketum ketiga ada Bang Akbar, ketum keempat ada Bang Diki, kelima ada Bang Bedo, dan keenam ada Tumyobi Aprija. Jadi keenam, 6 generasi. Berarti 5 tahun definitif. Ya, karena yang satu Bang Licang masih persiapan. Itu. Baik, berarti secara ADRT sudah memenuhi ketika 2 kali mapaba sudah bisa memenuhi untuk pembentukan komisaris persiapan Bang ya. Nah tadi saya tanyakan belum terjawab Bang, apa itu gagasan itu muncul dari kader itu sendiri, dari anggota yang telah di mapaba mereka tersendiri, ataupun ada arahan kawalan khusus ataupun instruksi ataupun perintah dari senior itu Bang? Jadi gini, karena itu kan dulu memang tujuan kita kan bahwa kita harus cabang definitif dan tidak boleh hilang ya kan. Betul. Nah saya berpesan kepada sahabat-sahabat yang masih aktif sekarang dari cabang sampai teman saya, ini harus diwariskan terus menerus, ini jangan sampai hilang kayak di sini. Nah ya tentu dua-duanya itu punya ini ya, punya gini, kalau bicara senior kan memberikan arahan tuh, betul, dan lain-lain, tapi kalau tidak ada kemauan dari sahabat-sahabat itu sendiri juga nggak jalan nih. Nah karena didorong dengan dua-duanya itu, maka lahirlah ya kan proses itu gitu, sampai dengan sekarang gitu. Sebenarnya sih gitu prosesnya, makanya ada di Kalo. Ya sebenarnya kalau kita lahir dari Tim Sewu ini kan kita tidak bisa, kalau bicara sejarah ini kita bicara sejarah total ya, bahwa tidak bisa juga kita membawa menghilangkan jasa dari grup pengurusan Bener Lampung ya. Betul. Cabang Bener Lampung, karena mereka yang mengawal sih sebenarnya di Sewu ini gitu. Waktu zamannya Bang ketum cabangnya Bang Pangga. Iya betul. Ini gini Bang, yang saya mencoba menggali lebih dalam lagi ya tentang sejarah, karena sejarah PMI Sewu ini sangat penting. Kalau kita mengacu pada teori ada tokoh Cosmo, saya lupa John Leutak atau siapa itu Bang, bahwasanya tindakannya seorang ini dipengaruhi oleh unsur intrinsik dari dalam diri manusia sendiri
ataupun ada nilai internalisasi daripada orang lain. Nah, tentu yang saya ingin gali, gagasan mereka ini sadar, mereka ini melakukan, ayo kita ini harus membentuk komisaris persiapan untuk menuju cabang persiapan. Nah, ini dari hasil mereka sendiri, karena tentu kalau bicara tentang senior, udah pasti mereka akan mengarahkan, udah pasti. Nah, sebelum mereka mengarahkan, karena ada dua kemungkinan terbentuknya komisi persiapan ini. Yang pertama, kemungkinan pertama, ini saya tanyakan ya, kemungkinan pertama timbul daripada anggota itu sendiri, timbul karena mereka sadar dan mengetahui kepentingan dan mengetahui ADRT, sehingga mereka minta pendapat pada senior. Ataupun yang kedua, atau ada senior memberikan ibaratnya internalisasi kepada secara khusus kepada kader sendiri, bahwasanya kalian sudah menjadi anggota PLNI dan bahwasanya untuk membuat cabang Pringsewu, untuk mendirikan cabang Pringsewu ada fasenya, ada jenjangnya, ada tahapannya, ada syarat mestinya. Salah satunya Anda mendirikan komisaris persiapan, maka dari itu kalian segera rumuskan komisaris persiapan. Nah, kita kemungkinan kedua ini yang keberapa ini, kemungkinan yang berarti gimana prosesnya? Dorongan itu pasti ada ya, kita pasti didorong dan kita memberikan fasilitas ini ya, kayak Bang Ferry dan lain itu pasti memberikan ini. Tapi lagi-lagi kalau kita hanya dorongan tentu kan nggak bisa jalan. Tapi juga yang harus diapresiasi adalah kemauan sahabat-sahabat dulu ya kan, kayak yang sekarang ini ya, kayak Bang Nasrul, Dharma dan lain-lain ya kan, itu kemauan ininya juga bagus sebenarnya. Nah, perkembangannya itu kan dimulai dari itu, dari kemauan mereka sendiri. Jadi berarti kesadaran mereka dulu dong ya, saudara mereka yang pertama langsung benar-benar mendalami tentang PLNI, kemudian semangat mereka ingin mendirikan cabang Pringsewu, sehingga mereka mulai langsung bergerak Bang, langsung bergerak. Karena ya kita ini kan, karena mereka yang punya mau itu kan semuanya jadi gampang, semuanya jadi semangat ya dalam hal apapun kan, misalnya harus beneran mulai sini kan, saya salut sama mereka itu. Berarti ini adalah suatu bentuk keberhasilan kaderisasi baru pasca Mapapa Bang ya. Baru Mapapa mereka sudah paham, mereka mempunyai kemauan yang kuat diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, sehingga mereka bergerak secara maksimal dan sampai sekarang sampai terbentuklah cabang Pringsewu yang usianya kelima ini ya. Kira-kira gitu. Terus juga ada provokasi lah. Atau ada dorongan-dorongan itu ya. Provokasi. Baik Bang, untuk komisaris persiapan nih Bang ya, kita bicara tentang komisaris persiapan. Komisaris persiapan pertama ini berarti di Setimi Pringsewu siapa Bang? Bang Nasrul. Bang Nasrul ya. Bang Nasrul. Oke, berarti persiapan pertama Bang Nasrul di Setimi, kemudian persiapan kedua ada di Stip Bang Dharma ya. Bang Dharma ya. Seingat saya. Berarti Bang Dharma adalah ketua komisariat pertama ya, persiapan Stip di Stip Pringsewu. Jadi modal kita itu ya, maksudnya cikal bakal itu dari dua kampus itu, dari Stip dan Stip Pringsewu, walaupun sebenarnya ada kampus yang lain ya. Tapi dulu ya karena kita basisnya di situ ya sudah, kita basis aja di situ. Berarti untuk tadi mengawali untuk menggagasnya terbentuknya komisi persiapan pertama, berarti bisa dikatakan salah satu tokohnya penggagas dan salah satu itu adalah masing-masing daripada ketua kom persiapan ini Bang ya. Ya mereka sendiri nih, mereka ya sambil kita dorong ya, sambil didorong ya ini juga mereka juga punya kemauan yang kuat itu, dan itu yang harus kita syukuri. Makanya sampai sekarang saya berharap sahabat-sahabat ya punya kemauan keras itu gitu ya. Terus mengeksiskan PNI juga pada Indonesia, karena kehadiran PNI juga menjadi aset nih untuk Bapak dan masyarakat. Baik ya. Sebelum kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya Bang, sebelum kita melanjutkan pertanyaan selanjutnya, ya sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan, cuma sebelum terlalu panjang, saya ingin mengetahui lebih intensif kepada Abang nih, Jadi pertama Abang adalah untuk melakukan pengawalan hingga terselenggaranya Mapapa pertama dan kedua. Kemudian setelah Mapapa pertama dan kedua terselenggara, maka pada tahun 2012
terbentuklah persiapan komisaris pertama STIMI yang diketuai dan dinakodai oleh Bang Nasrul, yang disetit diketuai oleh Bang Darmawinanda. Nah, setelah itu Bang, Saya tahu. gimana? Jadi saya itu ingat kalau bicara Bang Nasrul ya, dulu. Iya. Dia kan mau bawa kedua nih. Jadi saya bilang, Nasrul, jadi kamu ini besok ikut sama Bang, maka saya bilang kamu juga harus ikut ngurusin persiapan ini. Jadi kayak mana Bang ya? Saya bilang kita ini mau apa? Kita ini butuh harus. Nah ini saya bilang pemateri ini nggak ada lagi penting saya ini kecuali dua itu saya bilang kan gitu. Sisanya dari Bandar Lampung. Jadi saya utus itu. Nah seperti itu. Kalau dia belum terus saya pulang itu dia hujan-hujan. Perjuangan Pak ya. Hujan-hujan ya kan. Pakai motor smash merah ya kan. Dia pulang ini masa angin sih bilang itu lemah amat sih bilang dia udah sakit udah kena marah tapi saya salut semangatnya ya kan, mudah-mudahan itu terus mengalir kepada sahabat-sahabat. Jadi pada ketika sudah terbentuknya komisaris persiapan 2 kampus TIMI dan STIM, ini abang sudah lulus kuliah atau belum Bang? Ya karena saya kan akhir saya 2012 saya udah selesai tuh. Karena sahabat-sahabat yang lain tuh. Berarti sudah terbentuk ketika mereka persiapan, berarti abang sudah menjadi alumni Bang ya? Iya, sudah alumni. Baik Bang. Jadi berarti untuk pengawalan abang secara khusus bagi abang, secara khusus Bang Rondi ini pengawalannya dari pra terbentuknya dua komisaris persiapan ya. Itu Bang. Kalau bicara lebih cabang persiapan, karena kita ini kan harus kalau bicara sejarah harus pada pelakunya ya. Iya, siapa? Karena saya merekomendasikan ada 3 ini ya, ada sahabat Ija, ada sahabat Nasrul, dan sahabat Syama. Jadi kira-kira itu juga digali juga. Iya, maksud saya seperti itu Bang. Meluruskan sejarah ini gitu. Karena mereka, wow, kita ini kan mereka yang langsung nih ya kan, yang pelaku sejarahnya nih mereka yang sehingga mereka bisa harapan saya bisa dokumentasikan sejarah itu dengan baik dan lurus. Ya, makanya tadi itu Bang, sebelum saya tanya lebih dalam hingga capai terbentuknya persiapan, kita ya abang udah lulus kuliah, apa belum? Udah masih belum ada Bang? Kalau sudah selesai, karena akhir-akhir itu dulu ya saya sebutnya lah, bahkan saya bilang KPM itu saya di akhir kuliah ya, akhir semester akhir itu. Ya, walaupun saya sama Bang Isa yang begitu, maka Bang Isa itu telah bahwa tapi enggak lah ya. Ya, walaupun kenal di terakhir, tapi adalah salah satu ibarat tokoh lah untuk membawa PMI di saya sehingga tak sampai terbentuknya buat komisaris persiapan gitu. Jadi gini, ini saya cerita ya. Ada dulu suatu ini ya, apa namanya, insiden atau suatu militansinya